Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Epi Wahyuni, SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SD Negeri 013832 Rahuning, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Wanda. Beliau merupakan guru kelas 3 di UPTD SD Negeri 013832 Rahuning, Kabupaten Asahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan ya Bu Wanda. Jadi sebelum melakukan supervisi itu adanya pra-observasi. Jadi hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi tersebut ya Bu. Selanjutnya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang nantinya Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas ya Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi ya Bu Wanda, sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu itu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi anak didik Ibu. Bagaimana Bu Wanda? Di sini Bu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan atau yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Yang pertama Bu, berkaitan dengan tujuan pembelajaran, ya kan Bu? Berkaitan dengan tujuan pembelajaran, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, baiklah. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya tuliskan, itu ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama yaitu adalah peserta didik mampu menyebutkan minimal 4 ciri-ciri pada makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah setelah peserta didik melihat gambar, mereka mampu menyimpulkan ciri makhluk hidup dengan tepat. Ya, berarti tadi ada dua ya Bu, tujuan yang ingin Ibu capai. Ya kan Bu? Iya. Oke Bu, selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Iya, baiklah, kalau untuk area pengembangan yang saya gunakan itu ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup, dan untuk area keterampilan, siswa itu mampu menuliskan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Iya. Oke Bu Wanda, selanjutnya mengenai aspek bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, ya mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, selanjutnya metode pembelajarannya Bu. Baiklah, kalau untuk dia rancangan pembelajaran, kalau untuk strategi yang akan saya gunakan di dalam kelas nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya akan membagikan kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning yang berarti dia model pembelajaran berbasis masalah. Dan untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penjelasan presisi. Berarti Ibu nanti ada membuat kelompok anak-anak tersebut ya Bu ya, dalam tugas yang Ibu berikan, yang nanti yang anak tersebut dalam kelompok mereka bisa saling bekerja sama, lalu ada kawannya yang mampu bisa membantu temannya yang belum memahami, ya kan Bu?
Oke, Bu Wanda. Jadi rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan adalah strategi pembelajaran problem learning tadi, ya kan, Bu? Yang diintegrasikan dengan pembelajaran menggunakan diskusi kelompok, selanjutnya tanya jawab, dan tadi juga ada jadi metode pembelajarannya bus learning dan juga dengan menggunakan metode diskusi kelompok. Oke Bu Wanda, selanjutnya bagaimana dengan media yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti itu contohnya seperti gambar, ciri-ciri makhluk hidup yang saya buat dalam bentuk PowerPoint. Kemudian nanti ada lembar kerja siswa yaitu seperti LKPD dan juga saya menggunakan laptop. Oke, kira-kira kapan ya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di kelas Ibu? Kira-kira harinya hari apa, lalu jam berapa ya Bu ya? Ya, nah kebetulan pelajaran ada di hari Rabu pada jam ke-5 dan ke-6. Pada jam ke-5 ke-6 ya Bu ya, hari Rabu. Baik Bu Wanda, kalau begitu di hari Rabu di jam pelajaran ke-5 dan 6, ya kan Bu? Saya itu melakukan supervisi di kelas Ibu dan saya akan melihat, memperhatikan hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu, lalu saya akan mencatatnya proses kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Oke Bu, nanti setelah melakukan kegiatan observasi ataupun supervisi di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir ya Bu. Ya, itu dia pra observasi ya Bu ya. Tapi Bu Wanda, di percakapan tersebut nanti kita tidak berdua saja, itu nanti kita akan bertiga, satunya yaitu ada Ibu PP saya, Ibu pengajar praktik yang akan mendampingi kegiatan pra observasi. Sebelum kita akhiri percakapan kita, ini akan Bu Wanda, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada pagi hari ini? Iya Ibu, baiklah. Saya mendapatkan gambaran tentang media apa yang nantinya akan saya gunakan pada saat pembelajaran. Kemudian media tersebut dapat dipahami siswa sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan senang dan nyaman. Kemudian saya juga akan mempersiapkan lembar kerja siswa yaitu atau LKPD-nya ya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke. Terima kasih Bu Wanda atas waktunya. Semoga apa yang Ibu rencanakan tadi dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan pada kegiatan pembelajaran anak didik merasa nyaman sesuai dengan tujuan Ibu, harapan Ibu, dan harapan kita semua para pendidik, ya kan Bu? Oke, kalau begitu Bu Wanda, sampai ketemu kembali di kegiatan supervisi, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu, dan saya akhiri kegiatan kita Bu Wanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semua udah sarapan kan? Siapa yang hari ini sudah habis makannya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Wanda, Ibu Peci. Pagi Bu. Ya. Berjumpa kembali percakapan pasca observasi bersama saya Epi Wahyuni yang merupakan CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Asahan. Saya berasal dari UPTD SD Negeri 01 3832 Rahuni. Saya masih ditemani oleh rekan saya Ibu Wanda Sekarsari SPD sebagai guru ya, yang kelasnya saya observasi pada kegiatan supervisi akademik di beberapa minggu yang lalu itu sudah saya lakukan, dan saya ditemani oleh Ibu PP saya, Ibu Indrawati Sialoho ya, sebagai PP pada CGP Angkatan 10. Selamat pagi Ibu Wanda, Ibu PP. Apa kabarnya ini Ibu? Baik juga. Sehat Bu Wanda? Sehat Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah Bu Wanda sehat. Dengan banyaknya pun kegiatan tugas, alhamdulillah masih fit, masih bisa menyelesaikan tugas-tugas satu demi satu. Gimana nih Bu Wanda kabar anak lanangnya? Ya Bu, alhamdulillah udah banyak perubahan lah Bu. Baik. Alhamdulillah. Sudah ini ya Bu, udah ada perubahan yang lebih baik lagi ya. Iya Bu. Sudah makannya Bu udah mulai banyak. Banyak Bu. Alhamdulillah ya Bu. Oke, Ibu PP apa kabarnya ini Bu? Sehat luar biasa Bu Epi, apalagi ketemu CGP Hebat, makin ini makin semangat. Alhamdulillah. Berarti kalau Ibu PP semangat, saya pun harus lebih semangat Harus ya Bu. double semangatnya. Oke, terima kasih Ibu-Ibu. Baik Bu Wanda, di percakapan pasca observasi ini saya sedikit mau bertanya kepada Ibu Wanda, bincang-bincang kita ya Bu, Iya Bu. terkait proses ya. Kemarin saya sudah melakukan supervisi ataupun observasi di kelas Ibu ya. Tujuannya ini Bu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Gak apa-apa ya Bu, kita bincang-bincang ya. Pertanyaannya ini Bu, yang mau saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Perasaan saya Bu, karena pertama kali baru awalnya ada Ibu di dalam tuh, saya merasa Ibu tegang gitu. Karena Ibu memperhatikan saya mengajar, jadi saya merasa tegang. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Iya, alhamdulillah berjalan lancar ya Bu. Iya, sama juga Bu. Saya pun kalau ada seperti contohnya Pak Kepala Sekolah aja Bu ada di dalam, saya juga ada rasa gitu Bu, rasa duk kayak kandak gitu, rasa gimana ya? Seperti yang Ibu rasakan juga gitu. Namanya kita misalnya Bu, ada yang melihat, mengawasi seolah-olah ya kan Bu. Jadi perasaan tegang itu pasti ada. Tapi alhamdulillah ya Bu, kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Bu Wanda, bisa Bu diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas dan tahapan ataupun langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan pada kegiatan pembelajaran di kelas Bu? Iya Bu. Langkah-langkah yang pertama saya lakukan adalah Bu, saya menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Kemudian saya memberikan apa Bu? Saya buat dia seperti gambar contoh ke dalam infokus. Mereka memperhatikan gambar yang saya sampaikan. Mereka melihat langsung gambar yang sudah tampil di layar. Kemudian saya juga membuat kelompok yang terdiri dari 2 orang siswa. Saya melakukannya dalam 2 area pengembangan, yaitu pengetahuan dan juga area pengembangan keterampilan. Kalau untuk pengetahuan, saya mengharapkan siswa itu mampu menuliskan apa-apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup, dan keterampilan mereka itu juga mampu memberikan
contoh apa saja ciri-ciri makhluk hidup beserta contoh-contohnya. Jadi yang Ibu lakukan itu memang apa ya Bu? Sudah maksimal Ibu menggunakan media seperti Infocus, menampilkan gambar makhluk hidup itu apa saja, lalu ciri-cirinya bagaimana, sehingga sesuai itu kan Bu, kalau sudah ada nampak medianya, ada gambarnya, mereka itu lebih tertarik dan lebih senang belajarnya ya kan Bu? Iya. Oke Bu, berarti area pengembangan tadi Bu mengenai menguraikan serta menuliskan ciri-ciri makhluk hidup tadi ya Bu, serta contoh-contohnya. Oke, selanjutnya Bu Wanda, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil Bu di dalam kelas tadi Bu? Kalau menurut saya Bu, siswa itu ada yang kurang aktif, jadi saya melakukannya masih ada kekurangan, belum maksimal. Dan saya menjelaskan, ada yang sibuk sendiri bermain, atau mereka ada juga yang seperti tidak fokus, tidak aktif seperti itu. Iya Bu, memang setiap anak didik itu Bu di dalam satu kelas, Macam-macam iya 30 anak 30 karakter kan gitu, 30 sifat, dan 30 anak itu juga kemampuannya tidak sama kan ya kan Bu. Jadi itu juga yang bisa menyebabkan anak-anak itu ada yang tidak fokus, ada yang fokus kan gitu Bu, karena berbeda ya Bu ya. Oke baik Bu, berarti tadi seperti yang Ibu sebutkan masih ada beberapa siswa ya Bu ya yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran pada saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Oke kan Bu, mereka tadi itu Bu ada beberapa yang kurang aktif ya kan Bu. Itu Bu, mereka kurang aktif itu atau tidak mau terlibat itu karena apa maksudnya Bu? Istilahnya kenapa ya mereka itu tidak aktif itu anak-anak tadi Bu, yang beberapa tadi Bu? Karena tuh siswa ini ada yang dia tidak mau tahu, ada yang tidak mau tahu, ada yang tidak mau tahu, mereka ya biasa aja gitu, tidak tertarik, tidak peduli. Iya ya, berarti Bu bisa gini ya Bu ya, mereka tidak aktif karena itu tadi ya kurang mereka untuk ininya ya Bu, kurang fokus gitu ya. Tadi Bu di kelompok belajar yang Ibu buat satu kelompok tadi 2 orang. Saya Bu ini juga apa namanya, kalau saya juga ada buat kelompok belajar ya kan Bu. Jadi Bu itu kelompok belajar yang Ibu buat itu menurut Ibu bagaimana Bu? Iya Bu, saya menggabungkannya karena satu kelompok terdiri dari 2 siswa. Saya gabungkan Bu, anak yang aktif dengan anak yang tidak aktif. Jadi mereka berbaur. Kalau sama-sama tidak aktif, nanti tidak ada keseimbangan Bu dalam kelompok tersebut, tidak berhasil. Iya. Pembelajarannya nanti. Berarti Bu sudah ini ya Bu, sudah menemukan kenapa tadi dalam kelompok belajar ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Berarti Ibu sudah menemukan ini ya Bu, apa sebabnya tadi beberapa kelompok tidak aktif ya Bu ya. Ternyata siswa yang di dalam kelompok tersebut sama-sama kurang gitu ya Bu ya. Satu aktif, satu sama-sama tidak aktif, sehingga kelompoknya tadi jadinya pasif ya kan Bu. Oke Bu, tapi Ibu sudah mendapatkan solusinya ya Bu dalam pembagian kelompok belajar tersebut. Oke Bu, berarti kedepannya Ibu akan melakukan pembagian kelompok tadi lebih berbaur ya Bu, artinya bercampur mereka supaya kelompok itu bisa hidup. Iya. Lalu Ibu juga akan menyesuaikan berdasarkan kemampuan dan minat anak. Iya. Karena kan Bu tadi sudah Ibu bilangkan juga kemampuan anak itu berbeda-beda. Oke Bu, mudah-mudahan Bu tadi yang Ibu sampaikan, niat Ibu tadi ingin merubah dalam pembagian kelompok belajar tadi anak didik ya kan Bu, supaya kedepannya bisa
Iya. Kan semangat mereka lah. Iya, semoga yang apa Ibu sampaikan tadi ya kan Bu dapat terwujud, dapat terrealisasi ya kan Bu. Ini Bu Wanda kan tadi ingin melakukan perubahan dalam kegiatan pembelajaran tadi, termasuk dalam pembagian kelompok belajar tadi. Ini Bu, perubahan ini boleh saya tahu Bu, mau dilaksanakan kapan gitu Bu? Iya, Bu. Saya akan melaksanakannya pada minggu berikutnya, Bu. Di hari Rabu jam ke-3. Hari Rabu jam ketiga. Kita kan Rabu minggu depan PTS nih ya kan Bu, berarti setelah PTS ya Bu ya? Iya, Bu. Ibu melakukannya. Ini Bu Wanda, nanti kalau Ibu melakukan kegiatan pembelajaran itu, bolehkah saya melihat proses pembelajaran Ibu lagi? Boleh sekali. Ini kan membangun semangat saya juga biar saya ngerti bagaimana kekurangan saya saat mengajar supaya lebih maksimal lagi seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Wanda, saya sudah diberikan izin. Saya tertarik Bu, karena apa? Karena nanti perubahan yang Ibu lakukan juga itu bisa menumbuhkan juga wawasan saya, menambah wawasan saya. Artinya saya juga kalau memang itu bisa saya lakukan di kelas saya, supaya anak-anak saya juga bisa lebih aktif kan gitu Bu. Jadi keberhasilan yang Bu Wanda lakukan nanti pada kegiatan pembelajaran di kelas Ibu, saya juga ingin mengembangkannya juga di kelas saya kan gitu Bu. Artinya saya belajar, saya ingin melihat apa saja yang sudah berubah ya kan Bu. Oke, terima kasih ya Bu Wanda izinnya tadi. Karena luar biasa sekali Ibu memberikan saya kesempatan untuk melihat kegiatan pembelajaran Ibu di kemudian hari ya kan Bu. Itu sangat luar biasa bagi saya gitu. Oke Bu Wanda, berarti dalam waktu dekat Ibu tadi kan mau melakukan perubahan ya Bu ya. Oke, Bu Wanda, kita kan sudah melakukan observasi, sudah melakukan observasi ataupun supervisi, dan pada saat ini kita melakukan pasca observasi. Apalah Bu yang Ibu rasakan? Kita ini tadi yang sharing lah Bu ya kan, kita ini sharing, kita berbincang-bincang mengenai kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Apa yang Ibu rasakan di sini? Saya merasa senang. Mungkin pada awalnya memang saya di observasi itu deg-degan. Aduh, gimana gitu. Tapi kan dengan seperti ini saya tahu gimana kekurangan saya. Mungkin saya perlu maksimal jadi lebih, oh ternyata seperti ini. Saya menemukan solusinya gitu. Membangun semangat saya lagi. Iya. Itu tadi ya Bu, berarti sama juga halnya dengan saya. Artinya saya melakukan kegiatan ini pun itu juga menambahkan wawasan saya. Artinya keberanian saya juga melakukan kegiatan perbincangan ini kan Bu, itu juga melatih saya kan gitu. Oke Bu Wanda, semoga apa yang Ibu rencanakan tadi dapat terrealisasi, dapat berjalan dengan baik ke depannya. Saya Bu, ketika supervisi itu saya melihat bahwasanya kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan itu luar biasa bagus. Kenapa? Karena Ibu sudah menyediakan media, dan saya lihat pun anak-anak Ibu itu, anak murid Ibu, mereka itu saling gitu. Walaupun seperti yang Ibu katakan tadi ada beberapa anak Ibu yang tidak aktif, tapi mereka juga masih banyak yang aktif, fokus dan memperhatikan dan memberikan respon terhadap apa yang Ibu sampaikan. Ya kan Bu, luar biasa Bu, itu pembelajaran yang Ibu lakukan. Itu juga kegiatan yang Ibu lakukan menginspirasi saya. Artinya kalau ada anak didik kita yang merespon itu kan suatu itulah merupakan kebanggaan dulu. Artinya kita anak didik itu mau belajar memperhatikannya kan Bu.
Oke Bu Wanda, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Semoga kedepannya kita sama-sama ya Bu bisa memperbaiki cara kita lagi dalam mengajar, itu juga pribadi saya ya kan Bu. Selanjutnya saya berikan kepada Ibu PP sebagai pengajar praktek, yaitu Ibu Indra, untuk memberikan umpan balik atas berjalannya percakapan pasca observasi yang tadi kami lakukan Bu. Baik, terima kasih saya memberikan oplos yang ini hangat deh untuk Ibu dan juga coachingnya ya. Jadi kita fokus kepada coach. Yang saya lihat Bu Ibu sudah melaksanakan coaching dengan prinsip-prinsip ke depan, di mana di sana ada terbangun kemitraan antara Ibu dengan Ibu apa tadi Bu? Bu Wanda. Sehingga percakapan itu bukan interview, tetapi memang percakapan yang sifatnya membangun seperti itu. Bagaimana supaya coach bisa memberdayakan dirinya dengan kendala-kendala yang dihadapi ketika proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kemudian saya juga melihat bahwa ketika sebelum observasi pembelajaran, Ibu, Bu Epi sudah melaksanakan pra-observasi, sudah melakukan percakapan untuk menanyakan area pengembangan, tujuan pembelajaran, kemudian sampai ke media dan model pembelajaran yang akan diterapkan ketika proses pembelajaran. Kemudian di kegiatan observasi, saya juga melihat bahwa Ibu mencatat, melihat progres daripada proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Wanda, di mana apakah sudah sesuai dengan hasil percakapan ketika pra-observasi, apakah modul pembelajarannya sudah berlangsung, kemudian apakah media pembelajaran itu sangat berdampak tidak dengan tujuan pembelajaran tercapai, tidak tujuan pembelajaran dengan adanya media pembelajaran. Kemudian esensi dari semuanya itu adalah apakah pembelajaran berdiferensiasi itu berlangsung. Jadi saya melihat Bu Epi mencatat itu semuanya, dan ketika di pasca observasi tadi Bu Epi sudah melaksanakan coaching yang sangat membangun, yang menggali potensi daripada Bu Wanda. Ketika Bu Wanda menyampaikan ada kendala di mana anak-anak tidak semua aktif berkolaborasi, tetapi dari hasil pengamatan Bu Epi tadi, bahwa walaupun menurut Bu Wanda tidak maksimal, tapi menurut pengamatan Bu Epi sudah maksimal karena anak-anak yang tidak aktif tersebut tercover dengan anak-anak yang aktif seperti itu. Artinya proses pembelajaran tetap mengalir. Dan itu Ibu sampaikan tadi kepada Bu Wanda, sehingga proses coaching ini kalau menurut saya sangat bermakna, di mana semua prinsip-prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, jadi terbangun seperti itu. Bu Wanda semakin kreatif, sudah memiliki gambaran-gambaran ini, dengan kendala-kendala yang dihadapi tadi, Bu Wanda bisa memikirkan sendiri, menemukan sendiri solusinya dengan percakapan-percakapan yang Bu Epi bangun seperti itu. Jadi ini luar biasa, mudah-mudahan memberikan dampak yang sangat baik ke depannya, bahwa ketika kita memiliki kendala di proses pembelajaran seperti ini, kita sharing-sharing seperti itu. Jadi terima kasih kepada Bu Epi, terlebih kepada Bu Wanda, karena sudah turut serta terlibat dalam pelaksanaan aksi nyata ini. Mudah-mudahan aksi nyata ini bermanfaat juga kepada Bu Wanda. Jadi sekali lagi selamat sudah melaksanakan coaching ini dengan baik, dan congratulations juga kepada Bu Wanda. Dari percakapan tadi saya melihat gambaran-gambaran
proses pembelajarannya sangat luar biasa. Teruslah bergerak, teruslah melakukan yang terbaik untuk anak didik kita. Oke, makasih. Terima kasih. Nggak ditutup deh. Oh iya, iya lah Kak. Nggak Lupa. nanti potong ya deh. Jaga semangat. Tinggal tutup aja ya kan. Demikianlah percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Saya Epi Wahyuni, SPD, bersama tadi rekan saya Ibu Wanda Sekarsari, SPD, dan Ibu PP saya Ibu Indrawati Sihalo, SPD. Semoga percakapan kami ini tadi dapat memberikan yang terbaik, dampak yang baik untuk kami, juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan selamat pagi.